Oke, halo semua sobat bersih. Di sini kali ini kami dari Green Prosa akan mereview beberapa Aegis ya. Apa itu Aegis? Aegis adalah tempat lalat BSF itu untuk bertelur. Jadi ketika si betina setelah kawin, dia akan meletakkan telurnya di Aegis, tempat lalat itu bertelur. Di manakah mereka bertelur? Otomatis seperti yang di video sebelumnya sudah dibicarakan bahwa mereka akan bertelur di Aegis yang terletak di dekat atrakan. Ada beberapa Aegis di sini yang biasa dan teman-teman atau pembudidaya gunakan. Pertama itu kayu untuk meletakkan Aegisnya. Lalu di Aegis ini, di kayu ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu karena lalat akan meletakkan telurnya di sela-sela suatu ruangan celah, maka Aegis dengan menggunakan kayu yang ditumpuk itu harus ada spacer atau ada bahan untuk membuat tumpukan antar kayu ini menjadi ada celah di antaranya. Salah satunya yang biasa kita gunakan untuk membuat spasi itu ada paku pinus di sini, bisa menggunakan paku pinus atau bisa menggunakan paku pinus dua di ujung, atau selain itu juga kita menggunakan batang dari korek api ya. Seperti ini contohnya, batang dari korek api. Nah, seberapa besar sih celah yang dibutuhkan untuk lalat bertelur? Ini bisa kita lihat, Aegis yang biasa kita pakai itu kurang lebih 1-2 mm ya, mungkin seperti ini. Bisa dilihat celahnya 1-2 mm, kurang lebih seperti ini untuk menempatkan telur di dalam Aegis. Nah, itu bisa teman-teman gunakan dengan paku pinus atau dengan menempelkan batang korek api di kayunya. Lalu kayu seperti apa yang baik untuk Aegis? Kayu, setelah kami mencoba berbagai jenis kayu yang terbaik untuk Aegis adalah jenis kayu-kayuan keras, misalnya kayu jati dan yang lainnya. Itu yang terbaik untuk kayu. Dan teman-teman jangan lupa perhatikan juga untuk kayu itu ketika kayu itu dipotong menggunakan mesin, dia masih ada semacam bau bensin atau apapun, itu usahakan dia sudah tidak berbau, mungkin dicuci atau kemudian dijemur. Dan juga selain itu juga semua Aegis diperhatikan jangan sampai Aegis itu basah atau lembab, karena bisa membuat telur larva kita menjadi busuk. Yang kedua ya, keunggulan menggunakan kayu itu bahwa setiap kali panen kita akan kerok si telurnya di sela-sela Aegis. Nanti metode panen akan kita tunjukkan di video yang lain. Nah, kemudian selain dengan kayu, yang biasa dipakai juga dengan biobol. Ini biobol ya. Biobol ini juga lalat nanti bertelur di sela-sela biobol, sela-sela ini. Kelemahannya adalah di sini menggunakan biobol kita tidak bisa mengerok telurnya atau sangat sulit untuk dikerok telurnya. Jadi ketika di penetasan kita tidak bisa menakar berapa banyak sih telur yang kita tetaskan dalam satu kotak hatchery gitu. Satu-satunya cara dengan biobol ini adalah biobolnya ditaruh di atas tempat penetasan. Itu kalau kita menggunakan biobol. Yang perlu diperhatikan juga dengan biobol ini, banyak biobol di pasaran yang baunya masih sangat berbau plastik. Nah, disitulah ketika berbau plastik, lalat tidak akan mau bertelur di biobol. Ini kami juga pernah menggunakan biobol yang murah ya, yang murah dan yang mahal. Ketika yang murah kita sudah rendam di atrakan sampai 1 bulan pun telur masih belum mau bertelur di sini. Kelemahannya itu. Yang ketiga adalah kardus ya. Menggunakan kardus ini mungkin yang paling murah. Nah, lalat itu
bisa bertelur di sela-sela, di dalam sela-sela kardus. Nah, mungkin kalau kardus bisa kita sekali pakai atau bisa kita buang ya. Caranya kardus ini teman-teman usahakan, sobat bersih usahakan untuk setiap lempeng dari kardus ini itu sudah ditimbang berapa beratnya. Jadi nanti kita mengetahui berapa telur yang kita produksi, berapa gram per harinya atau sekali dalam satu tempat Egis ini. Untuk biobol juga kita salah satu metodenya kita bisa timbang dulu biobol, berapa berat biobol, kemudian ketika ada telurnya berapa gram telur yang ada di situ. Itu salah satu yang bisa kita gunakan metodenya. Lalu Green Prosa, apa sih yang digunakan oleh Green Prosa? Dari beberapa Egis yang sudah kita pakai, kami saat ini menggunakan kayu. Kayu ini yang kami pandang lebih efisien dan lebih bisa menghasilkan lebih banyak. Itu karena pertama, untuk semua Egis, kembali lagi saya ingatkan, Egis itu jangan sampai basah dan lembab. Karena ketika Egis basah, apalagi kardus dan yang lainnya, kayu pun menyerap air, itu bisa membuat telur itu menjadi busuk dan dia akhirnya tidak bisa menetas gitu. Keunggulan kayu tadi sudah saya sampaikan, kayu itu kita usahakan menggunakan kayu-kayu keras. Kami sudah menggunakan banyak jenis kayu, yang paling bagus adalah jenis-jenis kayu keras. Untuk ukuran bisa menyesuaikan, panjang itu menyesuaikan dengan tempat atrakan teman-teman, bisa juga nanti disesuaikan dengan kondisi ya. Lebarnya juga bisa disesuaikan, ada yang menggunakan 3 cm, ada yang menggunakan 4 cm, tapi rata-rata yang kami gunakan itu kurang lebih ini sekitar 2 cm, 2,5 cm lebarnya, dan panjangnya sekitar 25 cm yang kami gunakan. Menggunakan kayu keras, apa yang kami gunakan, kayunya adalah kayu jati, itu yang kami gunakan. Spacernya atau pembuat jarak antar dua Egis ini, kami saat ini lebih banyak menggunakan paku pinus yang bukan paku pinus yang gede, yang kecil ya. Jadi betul-betul menyesuaikan bagaimana si betina itu menaruh telurnya. Space-nya sangat kecil, bisa kita lihat. Mungkin di sini ya teman-teman bisa lihat sekitar 1-2, hanya 1-2 mili. Disitulah nanti telur ada di tengah-tengah sini. Kemudian kita kerok. Perlakuan selanjutnya adalah setelah kita panen Egis itu kita cuci dan kita keringkan lagi untuk bisa disterilkan seperti itu. Jadi kemudian itu dari 3 jenis Egis yang pernah kita gunakan, paling efisien mana terserah teman. Menurut kami menggunakan kayu. Setelah kami menggunakan banyak hal media Egis yang kita gunakan, mungkin teman-teman juga bisa punya pendapat lain, silahkan, atau ada pertanyaan silahkan bisa komen di chat di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu ikuti channel kami. Terima kasih. Salam bersih untuk sobat sehat, sobat bersih semua. Salam sehat untuk semuanya.